semuanya, Pagi, Bu. Perkenalkan, saya Ibu Iman Serani yang akan menjadi fasilitator atau konselor kalian dalam sesi konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Saya ingin berterima kasih kepada kalian karena sudah bersedia hadir pada hari ini dengan diskusi kita yang akan menarik, yaitu tentang perbedaan budaya dalam sedekah bumi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa semua yang dibicarakan di sini bersifat rahasia dan kita akan menjalani sesi ini dengan saling menghormati, tidak menghakimi serta terbuka terhadap perbedaan. Apakah semuanya setuju? Sesi konseling ini akan berjalan langsung sekitar 60 menitan. Tujuan dari konseling pada hari ini yaitu saling memahami pengalaman dan nilai masing-masing. Tidak ada yang benar atau salah di sisi yang lain. Di sini kita belajar dari satu sama lain. Jika ada yang ingin izin bicara atau tidak nyaman, silakan beri isyarat. Apakah ada pertanyaan? Mungkin tidak ada, Bu. Baik, yang lainnya bagaimana? Tidak ada. Baik, kalau begitu, mari kita mulai dengan mengenal satu sama lain. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini saya belum kenal dengan satu sama lain. Bisa perkenalkan nama dan dari daerah mana? Saya perkenalkan, saya Alvia dari daerah Jepara. Jeparanya mana kalau boleh tahu? Jeparanya tepatnya di daerah Kalimantan. Oke, baik. Yang satunya mbaknya dari mana? Saya Novika dari Kudus. Kudusnya baik. Oh, baik ya. Mbaknya yang satu dari mana kalau boleh tahu? Perkenalkan, nama saya Anissa dari Pati, tepatnya di daerah Solok. Oke, baik. Semuanya sudah perkenalan ya. Terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya terlebih dahulu. Bagaimana pengalaman kalian mengikuti sedekah bumi yang ada di desa kalian? Sesuai dengan tema yang kita akan bahas tadi, konseling kelompok perbedaan sedekah bumi, bisa dimulai dari Mbak Alvia terlebih dahulu. Ya, Bu, untuk di kampung saya sedekah bumi itu tenang dan khusyuk. Biasanya dari acaranya itu ada seperti doa bersama, tahlilan, terus ada kayak pengajian mengundang kayak ustazah seperti kemarin itu mengundang Umi Laila di daerah saya waktu awalnya gitu. Setelah itu ada makan bersama dari hasil gunungan hasil panen buminya. Terus pada intinya itu di daerah saya sekitar itu kalau boleh tahu sedekah buminya itu namanya apa ya? kalau di daerah Jepara itu namanya Jember Kulakan. Rangkaian acaranya seperti apa aja? Untuk rangkaian acaranya pertama itu mungkin kayak ada kayak pertama sambutan dari kepala desanya, lalu sambutannya itu bersama. Setelah itu ada takbir dari kunjungan itu. Terus nanti setelah itu ada lagi setiap RT itu ada kayak perwakilan menampilkan kreasi dari RT tersebut untuk dilombakan. Sudah itu aja ya. Terus ada ketopraknya. Terus nanti kalau malamnya itu ada pengajian seperti mengundang ustaz atau ustazah dari luar daerah gitu, seperti nilai lah gitu. Oke, baik. Berarti di Jepara itu sedekah buminya masih kental akan tradisi-tradisinya juga ya. Iya. Terus spiritualnya juga masih melekat ya. Terima kasih kepada Mbak Alvia. Selanjutnya, Sama-sama, Bu. oke, baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Anissa dari Pati. Bisa dijelaskan pengalamannya bagaimana? Baik, Bu, terima kasih. Untuk dari daerah Pati tersendiri itu masih ada rangkaian seperti doa maupun pengajian bersama. Tetapi pada malam hari sebelum besoknya sedekah bumi itu ada liburan Songgolet yang tidak bisa
disukai warga tersebut. Seperti malam harinya itu ada cek sound yang suaranya itu sangat mengganggu kegiatan orang lain. Oke, baik. Kalau boleh tahu, ada orang yang merasa tidak nyaman dengan bentuk hiburan itu? Mungkin ada Bu, pertama orang yang sudah tua dan orang yang tidak asli dari parti tersebut. Dari Mbak Alfia sendiri, kalau melihat dari Setrika Bumi yang ada di Pati itu bagaimana tanggapannya? Apakah Mbak Alfia sudah pernah melihat Setrika Bumi yang ada di daerah Pati? Untuk lihat secara langsung itu belum ya Bu, tapi untuk lihat seperti di media sosial itu sudah pernah lihat. Jujur saya kaget Bu dengan tradisi di Setrika Bumi di Pati, karena kayak saya merasa makna religiusnya itu jadi menghilang sedikit gitu loh Bu. Baik. Terima kasih kepada Mbak Alfia. Selanjutnya Mbak Afika dari Kudus, apakah pengalaman Setrika Bumi di Kudus seperti Pati dan Jepara atau berbeda? Iya Bu, kalau di Kudus itu seperti kayak di tengah-tengah. Sebagian ada yang seperti di Jepara, ada sebagian juga ada yang seperti di Pati, ada yang memakai sanggorep, terus dangdut gitu. Tapi terkadang itu semisal kita mengejut warga Pati sukanya memakai sanggorep itu, kita itu dibilang tidak religius karena menganggapnya seperti itu. Jadinya itu warga Kudus itu seperti di tengah-tengah, yang ya tidak suka sanggorep ya sebagian, yang tidak suka ya sebagian gitu. Oke, baik. Kalau begitu, ke Mbak Anissa dulu nih. Kan di Pati itu ada sanggorep. Itu rangkaiannya apa aja sih? Setrika Buminya? Untuk acara karnaval itu ya, acara karnaval ya seperti biasanya ada yang memakai kebaya itu masih melekat tradisinya, cuma itu disertai sanggorep tersebut. Kalau boleh tahu itu acara haul atau acara Setrika Bumi? Setrika Bumi. Baik. Selanjutnya dari teman-teman semuanya, mungkin dari Mbak Alfia sendiri nih, balik lagi ke Jepara, apakah di sekitar Jepara juga ada yang seperti Mbak Anissa di Pati atau tidak ada? Untuk di Jepara seperti ada sanggorep itu belum ada Bu. Jadi masih kental dengan religius dan spiritual. Baik, terima kasih kepada Mbak Alfia. Selanjutnya untuk Mbak Anissa dan Mbak Nafika, bagaimana sih tanggapannya terkait budaya yang ada di Jepara? Mbak Anissa dulu. Untuk dari tanggapan saya itu Setrika Bumi di Jepara itu nilainya itu masih kental tradisinya, belum masuk modernnya. Dan saya harapkan di Jepara itu jangan sampai ada sanggorep yang masuk di daerah tersebut. Baik, jadi Mbak Anissa itu pengen apa enggak ke Jepara nih melihat Setrika Bumi? Pengen. Untuk Mbak Nafika sendiri bagaimana? Untuk saya sendiri, menurut saya ya, Setrika Bumi di Jepara itu sudah bagus karena mereka itu masih membawa nilai-nilai budayanya, tradisi dari nenek moyang mereka masih menjaga, tidak seperti maaf ya di Pati gitu. Kan di Pati sekarang sudah banyak sanggorep, terus sudah pudar gitu tradisinya. Oke, baik. Dari pendapat kedua tersebut, apakah dari teman-teman kalian ada yang mengejudge atau membuli nih tentang di Pati sama gini-gini atau gimana, ada atau tidak? Dari Mbak Anissa ada. Atau Mbak Anissa melihat itu biasa atau bagaimana? Biasa sih, karena itu kan bentuk apa ya, kebahagiaan secara tersendiri.
orang lain kan kebahagiaannya kan berbeda-beda. Baik. Sikap kalian luar biasa karena bisa saling mendengar. Dalam konseling kelompok ini yang kita harapkan, membangun kesadaran lintas budaya, bukan menyamakan budaya. Coba bayangkan bagaimana kalau setengah ini bisa menggabungkan keduanya. Bagian spiritual tetap ada dan bagian hiburan dilakukan dengan lebih menghargai nilai-nilai lokal. Itu bagus Bu, karena kita itu tidak saling menyakiti perasaan sama antara satu dengan yang lain, semua itu dapat kebahagiaan. Dari saya mungkin acara sekitar Bumi di Pati itu bisa dibuat dengan cara yang informal, misalnya dari maghrib itu pengajian dan doa, nanti sessionnya itu jam 8 sampai jam 9 dan suaranya tidak terlalu keras, dan itu harus dibatasi ya Bu, misal jam 11 itu soalnya sudah mati agar tidak mengganggu kegiatan orang lain. Kalau begitu, saya juga jadi lebih bisa menerima perbedaan rangkaian tradisi Sukabumi dari kota Pati, Kudus, maupun Semarang. Artinya itu dari tradisi itu yaitu jangan menghilangkan makna rasa bersyukur yang Allah limpahkan kepada kita dari silas bumi. Luar biasa. Saya senang melihat bagaimana kalian bisa membangun empati dan solusi bersama. Sekarang masing-masing boleh memberikan kesimpulan pribadi dari sesi ini, dimulai dari Mbak Anissa. Kesimpulan dari sesi konseling ini, saya belajar untuk terbuka ternyata apa yang biasa bagi daerah saya belum tentu biasa dari daerah lain. Selanjutnya dari Mbak Rafika. Saya sendiri berpendapat kalau berbeda budaya itu bukan berarti salah, karena setiap daerah kan memiliki budaya masing-masing. Nah, mereka itu berhak berhak memiliki alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Dari Mbak Alfia bagaimana? Dari saya juga belajar untuk tidak menilai dari tradisi daerah Pati maupun Kudus. Saya juga harus belajar untuk menyampaikan keberatan saya dengan cara yang baik. Oke, dari Mbak Anissa tadi tentang mungkin bisa lebih peka lagi terhadap tetangga atau di luar sana. Untuk Mbak Rafika tadi tentang belajar bahwa beda budaya itu hal yang cukup menarik ya. Iya. Untuk Mbak Alia sendiri lebih ke belajar menyampaikan keberatan tentang budaya-budaya yang ada. Iya. Baik. Jadi sekarang rencana tindakan dari masing-masing seperti apa untuk kedepannya? Mungkin dari Mbak Alfia terlebih dahulu. Mungkin saya akan berbicara pelan-pelan dengan teman, saudara, keluarga maupun ketua RT dari desa saya untuk bisa menjadikan bahan evaluasi kedepannya agar tidak gampang menjudge dari tradisi dari tradisi sedekah bumi dari kota lain, untuk tetap menghargai rangkaian acara. Selain itu apakah ada dapat lain Kak? Dari saya belum ada. Cukup. Oke. Mungkin dari Mbak Alfia itu akan memberitahu kepada teman-teman ataupun keluarganya agar tetap menghargai perbedaan budaya antara kota satu dengan kota yang lain, dan tetap menjaga tradisi di daerahnya tentunya. Iya. Gitu. Untuk Mbak Anissa sendiri bagaimana? Mungkin dari saya akan mengusulkan ke panitia sekitar tersebut agar disampaikan ke kepala desa, mulai dari acaranya agar berjalan dengan terstruktur, boleh ada seniornya, tapi terus ada moderasi, misal jam 11 tadi misalnya ada nanti
atau hiburan yang lain, misalnya seperti dangdut itu harus ada yang menjaganya agar tidak ada tawuran. Oke, baik, dari Mbak Anissa sendiri berarti masih menjaga tradisi dan memasukkan tradisi modernnya, tetapi agar lebih kondusif lagi ke depannya. Begitu ya. Selanjutnya Mbak Nafika, bagaimana? Untuk saya sendiri itu saya ingin menjadi jembatan untuk teman saya supaya tidak terjadi perbedaan antar budaya, supaya mereka itu tidak mengejat atau menyalahkan satu sama lain. Oh yang ini salah, tidak menjaga budaya yang satunya. Kan kita sudah modern kan, biasanya terjadilah perkelahian. Baik, dari Mbak Nafika sendiri menjadi tim netral di dalam tengah gitu ya. Iya. Mungkin memberitahu kepada teman yang mengejudge bahwa budaya itu juga bukan budaya yang salah, tetapi mungkin lebih ke kurang etis aja dimasukkan ke budaya itu. Oke, baik. Bagus untuk pendapat kalian. Untuk pertemuan selanjutnya, terima kasih. Bagus ya, salah. Bagus, terima kasih kepada semua telah berpendapat untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Untuk evaluasi, apakah sesi ini membantu? Membantu. Bagus, untuk pertemuan selanjutnya kita bisa bahas topik lain nih seputar konflik budaya atau rencana tindak lanjut tadi. Apakah kalian bersedia melanjutkan minggu depan? Bersedia, Bu. Terima kasih atas kepercayaan dan keterbukaannya pada hari ini. Kita tutup dengan saling menghargai bahwa budaya berbeda bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dipahami. Kita telah menyadari bahwa perbedaan budaya dalam tradisi seperti sedekah bumi bukanlah pemicu konflik, bisa disikapi dengan saling mendengarkan dan menghargai. Budaya memang bisa berbeda, namun dibaliknya seringkali serupa rasa syukur, kebersamaan, dan penguatan nilai-nilai sosial. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami dan dijembatani. Dalam sesi ini, kalian telah menunjukkan sikap yang sangat dewasa dan terbuka terhadap proses konflik dan diskusi lintas budaya pada hari ini. Hal ini sangat penting dalam kehidupan sosial yang majemuk. Apakah kalian merasa sesi ini memberikan manfaat? Ya, sangat memberi manfaat. Baik, dengan demikian sesi konseling kelompok kita hari ini saya nyatakan selesai. Saya sangat menghargai kehadiran dan kontribusi kalian pada hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan untuk melanjutkan diskusi atau meninjau kembali rencana tindakan yang sudah kalian tetapkan. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri dengan saling mengucapkan terima kasih dan harapan semoga perbedaan budaya menjadi kekuatan dan bukan pemisah. Terima kasih. Saya tutup konseling pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.